Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali lagi bersama saya Dayu Akaraminas dalam program Serambi Islami, kajian tasawuf, yang hari ini kita akan membahas tentang Syekh Ahmad bin Idris dan Neo-Sufisme. Ini sedikit informasi para pemirsa bahwa Syekh Ahmad bin Idris ini merupakan tokoh sufi yang lahir dari Maroko atau Al-Maghribi. Nantinya kita akan mengkaji tentang bagaimana pelajaran sufinya atau semacam terma-terma yang dibentuk oleh Syekh Ahmad bin Idris. Dan nantinya kita akan bicara juga tentang Neo-Sufisme. Sedikit sederhana bahwa Neo-Sufisme itu terbentuk atau terlahir dari sebuah kritikan sosial yang hadir pada waktu itu. Apakah itu dari aspek pendidikan kah atau aspek dalam sebuah komunitas dan sebagainya. Dan nantinya akan dibahas secara komprehensif oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita, yaitu Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Syekh hari ini Syekh? Alhamdulillah, baik. Mari kita berdoa semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan tentunya tetap konsisten dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Dan nantinya juga akan dielaborasi, di sini ada bintang tamu telah hadir di hadapan kita. Beliau ini merupakan dosen di salah satu universitas negeri, yaitu Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam kualifikasi Fakultas Ilmu dan Dakwah dan Komunikasi ya. Beliau bernama Dr. Ibnu Qayyim MSI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Pak Dokter Ibnu atau Pak Ibnu aja ya. Pak Ibnu. Pak Ibnu. Baik. Di sini juga hadir adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dari program Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ini. Hari ini kita belajar ini. Semoga hari ini kita bermanfaat ya, ilmu-ilmu yang nanti kita dapatkan nanti hari ini. Baik. Sebagai pemantik Syekh, bagaimana ini tentang Syekh Ahmad bin Idris dan Neo-Sufisme itu sendiri? Silakan Syekh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang senantiasa tercurah limpah kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir para mahasiswa dengan jurusannya sesuai dengan kajian di pagi hari ini, yaitu tasawuf dan psikoterapi. Kelihatan wajahnya cerah-cerah. Sebab kalau belajar tasawuf nggak ada yang namanya galau. Ya, selalu optimis gitu ya. Nah, itulah ilmu tasawuf hadir di dalam kolbu kita. Insya Allah semuanya madecer, masa depannya cerah. Amin. Tidak madesur, masa depannya suram. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini temani nih oleh Dr. Ibnu Qayyim ya, alhamdulillah dosen di UIN Syarif Hidayatullah, mudah-mudahan tambah keberkahan, tambah terbuka pola pikir kita. Kita akan membahas dengan mengangkat satu tokoh sufi, yaitu Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu an. Beliau dilahirkan di kota Fez atau Al-Fas, Maroko dulu sebelum terbentuk negara namanya Maghrib. Biladu Maghrib. Ya, jadi Maghrib itu tempat terbenamnya matahari. Ya. Nah, beliau dilahirkan ya pada tahun 1760 Masehi. Jadi beliau hidup di abad ke-18. Ya, di abad ke-18. Yang namanya Fez itu adalah disebut sebagai kotanya makom para wali. Tidak kurang dari 1000 wali dimakamkan di sana. Wali-wali besar. Maka disebut sebagai kota wali. Ya.
Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana. Amin. Nah, beliau adalah sosok sufi yang disebut sebagai neosufisme, yang artinya neosufisme itu di mana kalau kecenderungan ilmu tasawuf itu biasanya asik dengan batinnya, lupa aspek sosialnya. Nah, beliau seorang mujadid yang memperbaharui agama, khususnya dalam ilmu tasawuf. Nah, salah satunya adalah beliau memadukan kembali antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Mengharmonisasikan, tidak bertolak belakang. Kenapa? Karena fikih dan tasawuf itu keluar dari satu pribadi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sosok figur, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diharmonisasikan antara ilmu zohir dengan ilmu batin, antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Sebab kecenderungan belajar ilmu tasawuf, ilmu batin, aspek yang metafisik, itu biasanya orang larut, asik dengan spiritualitasnya, lupa dengan aspek sosialnya. Itu yang muncul, ya, tenggelam dalam istighraq fi bihari tauhid, tenggelam kolbunya dalam lautan samudra tauhid, lupa akan aspek sosialnya. Itu yang sering terjadi. Berbeda dengan Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu an, beliau kembali untuk menghidupkan syariat, menghidupkan fikih, di mana fikih kita itu berbicara seluruh aspek. Coba kita lihat dalam ilmu fikih itu minimal ada 4 bab besar. Ada bab namanya bab ibadah, dari puasa, sholat, tentang bersuci. Ada bab yang kedua namanya muamalah, itu transaksi, dagang, dan yang lainnya, hubungan manusia dengan manusia. Ketiga ada fikih namanya fikih munakahah, bernikah. Kemudian ada jinayah atau siasah, tentang negara, tentang hukum, dan yang lain-lainnya. Jadi lengkap. Nah, maka Syekh Ahmad bin Idris sungguh pun dalam ilmu batinnya, tapi beliau justru menjadi kekuatan untuk menghadirkan fikih dalam tatanan kehidupan. Nah, ini yang sulit. Makanya kan bayangkan saja, tidak sedikit orang yang jatuh kepada zindik. Zindik itu masuk ke wilayah batin, melupakan aspek fikih. Saya ingin ke Pak Ibnu ini, Pak Ibnu sebagai sejarawan ya. Kalau kita bicara tentang sufi itu sendiri yang masuk ke Indonesia, ya nanti kita elaborasikan kepada Syekh Ahmad bin Idris nanti. Apakah memiliki kepentingan penting untuk menyebarkan Islam itu sendiri di Indonesia? Jadi kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, kita mendapatkan satu kejelasan bahwa tasawuf yang berkembang di Indonesia kan terus merata hampir dari Sabang sampai Merauke itu, dan di situ nampak aspek muamalahnya itu juga makin nyata itu. Jadi kalau kita perhatikan setelah Baghdad dihancurkan oleh Genghis Khan, ini kan penyebaran para ulama, para syekh itu kan kemana-mana. Nah, pada tahun-tahun di mana Syekh Ahmad Idris ini mengembangkan ide-idenya, rupanya ini sejalan seperti munculnya misalnya sebentar dari abad itu ada Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada berbagai ya. Ini sebenarnya yang bisa mengumpulkan umat kan ulama-ulama semacam ini. Sehingga antara murid dan guru itu ada kedekatan dan ada pencerahan di dalam menghadapi kenyataan. Di Indonesia ini kan kenyataannya kolonial sangat mencekam kepada para ulama ini. Sehingga kemudian berkembanglah pola Islam di perkotaan pada zaman itu, dan juga ikatan dengan pedesaan. Makanya jangan heran kalau misalnya di tahun 1888 Banten yang torikohnya atau tasawufnya sangat kuat,
bisa melawan kolonial. Ya, terjadilah perang Banten yang sangat besar pengaruhnya terhadap kolonial itu sendiri. Ya, ini menarik sekali nih kalau kita bicara hubungan pola pikir Syekh Ahmad bin Idris dengan tokoh-tokoh sufi yang di Indonesia yang sepemikiran. Artinya peminat Syekh Ahmad bin Idris juga banyak ya Syekh di Indonesia ya. Artinya tidak ada kesenjangan atau semacam embargo membatasi, tidak. Tapi gini Syekh, tadi sangat jadi kata kuncinya itu begini, bahwa Syekh Ahmad bin Idris lahir sebagai tokoh neosufisme, mengkritisi atau semacam memberikan tawaran untuk mengharmonisasikan syariat dan sufi itu sendiri. Emang ketegangan apa yang terjadi pada saat itu Syekh? Pada saat hadirnya Syekh Ahmad kita Idris? bisa melihat ya ketegangan antara fuqaha, ahli-ahli fikih dengan tasawuf. Seolah-olah dua kutub yang berbeda gitu. Dikotomis ya. Padahal kedua ilmu itu terlahir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikih, syariat dengan tasawuf, dan sumbernya ya Quran beserta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebetulnya karena Syekh Ahmad bin Idris ini sebelum jauh masuk ke wilayah dunia tasawuf dan tarekat, beliau menghabiskan rihlah ilmiahnya, perjalanan pencarian ilmunya itu dengan ilmu zohir yang mapan. Maka disebut dalam kategori mursyid yang alim. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub ada dua tipe mursyid. Yang pertama alim. Alim itu penguasaan ilmu zohirnya dalam sampai jadi pakar. Plus dengan ilmu batinnya sebagai mursyid. Nah, beliau adalah seorang mursyid yang alim, menghabiskan ilmu zohir dikuasainya, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga ilmu tasawuf yang dihadirkan oleh Syekh Ahmad bin Idris itu benar-benar tidak keluar dari kaidah, dari tidak bertolak belakang dengan fikih, bahkan justru saling menguatkan. Jadi hadirnya ilmu tasawuf itu menguatkan fikih. Ya, ilmu zohir atau ilmu fikih dikuatkan dengan ilmu tasawufnya. Nah, inilah yang muncul. Nah, sehingga kalau kita melihat bahwa Syekh Ahmad bin Idris ini rihlah ilmiahnya menghatamkan ilmu-ilmu yang zohir. Lalu beliau itu berguru kepada seorang mursyid, ada kitabnya di sini. Namanya kitab Majmu'ah Syarifah, kumpulan yang mulia, muhtawiyah, di mana isinya adalah tarjamatus Said Ahmad bin Idris, biografi Syekh Ahmad bin Idris, al-ahjab, hijib-hijibnya, wal aurad, dan wirid-wiridnya. Sudah punya belum? Nah, di sini dijelaskan beliau itu seorang seorang alim ilmu zohir yang mapan. Beliau berguru kepada mursyid. Nah, ini tipe mursyid yang kedua, ada yang disebut dengan ummiyan. Ummiyan itu apa? Tidak melalui proses belajar formil. Tapi dengan banyaknya riyadhah, melatih qalbu, mujahadah, menundukkan nafsunya, maka Allah angkat sebagai mursyid. Walaupun ilmu zohirnya nggak mapan, nggak jadi pakar. Nah, siapa guru spiritual atau mursyid dari Syekh Ahmad bin Idris? Namanya Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Syekh Abdul Wahab At-Tazi dalam kitab ini disebut Khomilu Zikr. Disebut apa ya? Kalau sekarang itu mungkin kiai kampung. Di kampung ya. Khomilu Zikr. Yang nggak terkenal, nggak masyhur, nggak populer gitu. Kenapa? Tidak memiliki ilmu zohir yang bahkan menjadi pakar. Khomilu Zikr. Tapi ada keanehannya itu. Jadi boleh nggak didengar kisah ini? Jadi Syekh Ahmad bin Idris itu sebelum berguru kepada mursyid, beliau ketika itu punya guru yang hebat, tapi guru itu punya guru namanya Syekh Abdul Wahab At-Taji. Jadi ingin gurunya itu Syekh Al-Mujaidiri itu, guru Syekh Ahmad bin Idris, supaya muridnya Syekh Ahmad bin Idris berguru langsung, bermursyid langsung kepada mursyid yang bernama Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Nah, ketika berguru, ngajinya biasa-biasa saja. Kemudian kata gurunya Syekh Abdul Wahab At-Taji, gurumu itu Syekh Al-Mujaidiri
sudah meninggal. Nah, zaman dulu kan belum ada handphone. Lalu Syekh Ahmad bin Idris bertanya kepada gurunya. Nah, ketika beliau bertawajuh kepada ruhnya, muridnya, ya, Syekh Al-Mujaidiri itu, aku melihat cahayanya itu tetap saja tidak berubah. Padahal sepanjang hidup pasti cahaya itu berubah. Tarotan anwaro watarotan azlam. Terkadang kolbu manusia itu bersinar dan terkadang gelap, bihasabi sulukihi wa ta'atihi, tergantung daripada usaha ibadahnya, suluk perjalanan spiritualnya dan ketaatannya kepada Allah. Jadi kolbu kita ini kalau taatnya kuat kepada Allah bersinar. Kalau lemah maka gelap yang ada. Nah, ketika bertawajuh, ruh Syekh Al-Mujaidiri itu dalam keadaan yang sama. Tidak berubah, tidak naik, tidak turun. Itu pertanda bahwa seseorang sudah meninggal. Wah, baru kaget tuh Syekh Ahmad bin Idris. Ini berarti mursyid ini. Ditunjukkan. Tidak lama kemudian datanglah berita bahwa Syekh Al-Mujaidiri itu wafat. Nah, disinilah keunggulan dari mursyid, sehingga Syekh Ahmad bin Idris berguru sepenuhnya kepada Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Ya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang genealogi atau aliran semacam garis benang gurunya itu, Syekh Ahmad bin Idris ini banyak sekali guru-gurunya saya. Ya. Baik dari itu yang alim dan ummiyin itu. Dan beliau juga mempelajari tentang aspek-aspek zohirnya, aspek-aspek legal formil dan sebagainya. Tapi kita akan kembali nih Pak Ibnu. Kalau kita bicara tentang diseminasi atau penyebaran Islam itu sendiri, itu menggunakan tasawuf itu sendiri. Tapi bagaimana kalau kita bisa mempertahankan Islam, apakah membutuhkan aspek tasawuf ini atau tidak? Nanti begini ya Pak Ibnu. Kalau kita bicara tentang aspek tasawuf yang ada di urban, di kota dengan di pedesaan itu kan ada terjadi perbedaan gitu. Orientasinya berbeda gitu. Mungkin dalam kajian sejarah sosiologi bagaimana gitu Pak Ibnu? Ya. Jadi, kalau kita lihat perspektifnya sekarang, memang akan terlalu ekstrim ya. Ekstrim ya. Ekstrim. Padahal kalau kita perhatikan sebenarnya kan masa-masa pertumbuhan kota-kota di Jawa atau di kota-kota di pulau-pulau lain itu sebenarnya ya seirama begitu ya. Karena kegiatan masyarakat itu kan perkembangannya kan memang yang bisa mempengaruhi ya. Bersamaan itu ya. Jadi kalau dulu itu ulama itu pasti menjadi petani, maka ya jamaahnya itu ya dari kalangan petani gitu ya. Ketika ada yang di kota, maka dia juga akan bersinergi dengan karakteristik kota. Urban itu seperti apa? Mungkin urban lebih menonjol kepada pekerjaan perkantoran, pekerjaan. Nah, disitulah barangkali ada kebutuhan-kebutuhan yang terasa menuntut kepada penduduk kota itu karena ada yang hilang dari nuansa aspek spiritualnya. Ya, spiritual itu. Tapi kalau di pedesaan itu kan pekerjaannya tetap pagi sampai sore dia di sawah. Setelah itu pulang. Nah, di saat malam hening dia bisa melakukan konsentrasi yang. Nah, di kota itu pekerjaan kadang sampai malam pun masih jadi apa? Menjadi problem itu ya. Nah, ini yang kadang-kadang tasawuf perkotaan itu ada modifikasi-modifikasi yang artinya ada perbedaan ya aspeknya. Kalau kita bicara tentang Syekh Ahmad bin Idris, ada nggak tema-tema penting yang menjadi ciri khas itu? Apakah ikhlas atau bagaimana? Atau dalam buku apa gitu sih? Silakan. Kalau kita melihat Syekh Ahmad bin Idris itu, yang pertama kita lihat dari ilmu batinnya. Ilmu batinnya. Masih dalam kitab Majmu'ah Syarifah ini, beliau pertama memiliki 5 tingkatan hijib. Apa hijib itu? Hijib itu kalau dalam bahasa Arab ya, artinya partai atau kelompok atau juga pasukan perang. Nah, hijib itu sebetulnya wirid. Kenapa diumpamakan seperti pasukan perang? Karena memang sangat berfungsi untuk membentengi kolbu kita. Makanya kalau kita lihat nih adik-adik mahasiswa, itu yang namanya penyakit jiwa,
itu jumlahnya ratusan. Tapi yang muncul di tengah masyarakat itu kurang lebih 15 lah. Ada depresi, ada delusi, ya ada juga psikosomatis. Wah, itu penyakit-penyakit, bukan penyakit gila, tapi penyakit jiwa. Banyak sekali. Itu menunjukkan sebetulnya dalam kolbu kita kan punya ruang. Ruangnya apa? Ini kefitrahannya yang harus digali. Maka dengan belajar ilmu tasawuf tidak ada ruang kosong dalam kolbu kita. Tawakalnya, syukurnya, sobarnya, ridhonya, zuhudnya, mahabbahnya, itu akan memenuhi kolbu kita. Itu yang namanya penerapan dari makomat. Jadi nggak ada yang namanya galau, yang namanya gelisah, depresi, harus ke rumah sakit jiwa, ya. Kalau kita belajar intens ilmu tasawuf. Nah, Syekh Ahmad bin Idris itu, kita bisa melihat ada tingkatan disebut hijib tadi, 5. Kemudian sholawat beliau, ada 14 sholawat. Kalau kita baca itu sholawat, subhanallah, menunjukkan kedekatan hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah hijibnya ada 2 lagi. Pertama hijib sayfi. Ini kadang di pesantren, ada orang ngamalin hijib sayfi. Jangan, nanti gila katanya. Kok kenapa baca hijib sayfi dengan gila? ini pemahaman yang salah itu. Ada hijib sayfi, ada hijib mugni. Nah, kemudian Hafidhah Nabawiyah. Ini menunjukkan kedalaman dari ilmu batin dari Syekh Ahmad bin Idris. Kemudian yang kedua dari ilmu zohir. Banyak kitab-kitab yang beliau karang. Ada kitab untuk hadis namanya Ruhul Hadis. Kitab-kitab tasawuf paling banyak sekali. Ada namanya Risalatul Qawaid. Ada namanya Risalatul Asas. Ada namanya Kimyaul Yakin. Ada Al-Iqdun Nafis fi Nudumi Jawahiri Tadris. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Idris. Sehingga beliau itu kalau beliau menyampaikan ilmu, itu para ulama hadir di sana. Beliau ketika di Mesir, Al-Azhar, itu banyak ulama-ulama Azhar yang berguru kepada beliau. Dan ingin mengambil talqin zikir dan sanad ilmu kepada beliau. Baik. Menunjukkan pemaduan antara penguasaan ilmu zohir dengan penguasaan ilmu batinnya. Ya, baik. Berarti kalau kita bicara tentang aspek yang diberikan oleh Syekh Ahmad bin Idris itu tentang zikir-zikir, nanti bisa saya nanti akhir acara nanti kita diberikan zikir maksus atau gimana nanti untuk adik-adik ini kan? Insyaallah. Ya, ini sangat penting sekali nih saya. Apalagi banyak sekali karya-karya yang penting untuk diedukasikan dan diberikan semacam mata kuliah gitu ya. Itu sangat keren sekali. Banyak sekali pembahasan tentang pemikiran-pemikiran Syekh Ahmad bin Idris ini yang harus kita teliti kembali. Pak Ibnu, kalau kita bicara tentang mempertahankan Islam itu sendiri, diperlukan tidak aspek tasawuf itu? Nanti kita hubungkan dengan Syekh Ahmad bin Idris ini, karena kan beliau juga merupakan tokoh sufi itu sendiri. Kalau untuk mempertahankan Islam untuk banyaknya problematika yang saat ini terjadi, bisa tidak gitu? Iya, sangat bisa. Malah diperlukan ya? Sangat diperlukan, karena pada hakikatnya manusia kan selalu mengalami kegelisahan. Supaya tidak gelisah itu larinya harus kemana kan itu. Nah, salah satu membuat ketenangan batin itu kan zikir itu. Nah, posisi tasawuf itu adalah menguatkan zikir ini dan akan mendorong kepada keberanian menghadapi hidup. Nah, ketika seseorang mengalami jalan ini, keberaniannya itu luar biasa. Maka kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah air kita ini, yang dialami para ulama-ulama dahulu menghadapi kolonial, itu sangat mengagumkan itu. Mereka bahkan bisa ada legenda di Parakan Temanggung itu, kiai yang hanya memberikan bambu kuning menghadapi meriam itu ya, sehingga meriam bisa dikalahkan. Ini kan bukan sembarang pengetahuan yang hanya disederhanakan, tapi ini ada unsur-unsur tadi
ya, yang apa namanya, misalnya ulama-ulama tasawuf itu kan orang bilang mengerti sak durunge winarah gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu dulu menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat kita. Nah, karena itu untuk mempertahankan Islam, kenapa di tanah Jawa ada istilah wali songo gitu ya. Kemudian para ulama-ulama yang memiliki murid yang sangat setia. Oh, ini kesetiaan murid kepada mursyidnya itu menjadi benteng pertahanan yang luar biasa itu. Sehingga misalnya kayak Muhammad Natsir almarhum itu mengatakan bahwa benteng terakhir umat Islam ada di posisi ini, pesantren. Nah, pesantren itu cenderung menguatkan hubungan santri dan kiai dengan mursyidnya. Nah, kesetiaan inilah yang menjadi apa? Menjadi kekuatan sangat kuat di dalam mempertahankan Islam itu. Kalau dalam aspek sejarah sendiri, kalau kita bicara tentang tasawuf itu kan memang kalau dulu aspek tasawuf itu hanya sifatnya adalah praktikal, praktek atau implementasi aja dalam tahapan penerapan. Tapi sekarang ini tasawuf digeser, semacam dibentuk semacam apa ya, institusionalisasi ya saya. Ya, dibentuk semacam seperti pesantren atau semacam komunal atau bagaimana gitu. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana perkembangan tasawuf itu sendiri, Pak Ibnu? Banyak atau tidak, atau banyak tarikatnya atau bagaimana gitu? Saya kira masih berkembang ya? Pola yang apa namanya mempertahankan kekuatan-kekuatan basis-basis ini, karena memang salah satu warisan dari Timur Tengah ke lembaga pendidikan di Indonesia adalah sistem pesantren itu. Jadi pesantren kan memang bukan murni dari Indonesia saja, tapi ini sebagai kombinasi antara bagaimana membesarkan atau menyiapkan regenerasi dalam keilmuan maupun dalam amalan itu ya, sehingga kita bisa menemukan catatan bahwa ulama-ulama Indonesia dulu bergurunya ke sana. Tapi kalau kita hubungkan dengan peristiwa Genghis Khan menghancurkan Baghdad itu ceritanya luar biasa. Perantau-perantau dari Maghribi, dari berbagai tempat di Timur Tengah itu sampailah ke Indonesia. Bahkan ini terakhir ada yang mengemukakan bahwa Gajah Mada itu adalah patih Islam. Majapahit itu kerajaan Islam. Hanya ada kepentingan dari kolonial sehingga di Islamnya itu tidak dimunculkan itu. Mulai ada penelitian-penelitian baru yang ingin mengemukakan bahwa kenapa di zaman Gajah Mada ada koin emas, ada la ilaha illallah di koin. Nah, ini kalau ada koin yang berlaku di sebuah negara pada zaman itu bukan main-main itu. Karena koin itu diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kalau pemerintah membuat mata uang pakai la ilaha illallah, nggak mungkin pemerintahnya itu bukan Islam. Nah, ini muncul sekarang usaha-usaha dilakukan para ilmuwan untuk menggali kembali apa benar Islam itu setelah Majapahit. Bahkan disebutkan zaman Raden Wijaya itu saja sudah Islam, karena ini ada hubungannya dengan daerah Priangan. Ada syekh yang lebih tua dari Majapahit yang sudah menganut Islam. Nah, ini sezaman dengan daerah-daerah di mana Timur Tengah dihancurkan oleh Genghis Khan itu. Jadi peristiwa hancurnya sana membuat para syarif itu merantau kemana-mana. Salah satunya adalah Nusantara ini. Jadi ilmu dan amalan yang dilakukan oleh para ulama, para syekh dulu itu terus berkembang di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang aspek diseminasi penyebaran Islam itu sendiri melalui tarekat atau tasawuf itu sendiri sangat berkembang ya. Sangat berkembang. Kalau dalam cerita tadi yang singkat tadi itu penghancuran Islam di Baghdad itu atau sistem pemerintahan di Baghdad itu, apakah di Indonesia sedikit
semacam tergoyang atau tidak? Atau begini, memperkenalkan kembali terkait tentang tasawuf itu sendiri atau mengembangkan? Mengembangkan ya? Iya. Jadi di sini kan memang kalau dalam catatan klasik itu kan Hindu, Buddha gitu ya. Nah, kecenderungan ibadahnya mereka kan hampir ketemu dengan penyebaran Islam yang kemudian Islam menggunakan cara-cara itu karena memang Islam kan tidak bersifat menghabisi segala-galanya itu kan. Nah, sehingga dikenal sampai sekarang pun kenapa Islam model Nusantara ini misalnya atau model Jawa ini ada sinkritismenya, ada apa. Ini karena sebenarnya itu dalam proses ya? Iya, sebuah proses di mana sejarah Islam itu lagi mulai dikembangkan. Makanya yang saya ingat itu bahwa masa munculnya modernisme Islam itu di zaman Jamaluddin Al-Afghani itu, nah itu Muhammad Abduh ya, Muhammad Abduh inilah mungkin juga ada hubungannya dengan Idrisiyah, ya, sehingga lembaga pendidikan ya mungkin ada hubungan interaksi dengan Barat, ya, sehingga pola-pola pendidikannya, pola pengasuhannya itu makin dimodernisir. Ya. Ada nggak ajaran-ajaran lainnya sih yang dikembangkan oleh Syekh Ahmad bin Idris tentang ilmu batin ini? Ya, sebetulnya proses ya tajdid pembaharuan Syekh Ahmad bin Idris itu adalah mengembalikan ajaran tasawuf kepada orisinilnya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena banyak dalam kitab-kitab itu adalah sisipan ya, pemahaman-pemahaman yang tidak pas, dan itu yang mengemuka. Nah, maka Syekh Ahmad bin Idris ingin mengembalikan ajaran yang orsinil. Salah satunya apa sih? Nah, ya diantaranya adalah mengenai contoh misalnya menguatkan dalam sholat ya, antara gerakan fikih dengan gerakan hatinya. Maka Syekh Ahmad bin Idris itu pernah sholat maghrib hampir memasuki sholat isya. Saking lamanya bacaan itu, saking khusyuknya bacaan itu. Nah, maka kita bisa melihat kan orang sukses itu kalau bisa mencetak kader. Kita lihat Syekh Ahmad bin Idris sebagai muassis atau pendiri Thariqah Idrisiyah itu, beliau banyak memiliki murid-murid yang hebat, ulama-ulama besar. Kita ambil 3 saja dulu. Yang pertama namanya Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Beliau sebagai mujahid pergerakan tarekat Sanusiyah di Libya, Afrika Utara, bahkan bisa menolak dan mengalahkan kolonial Itali. Dan pada gilirannya negara atau kerajaan Libya itu adalah didirikan oleh Thariqah yang digerakkan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Yang kedua adalah Syekh Ahmad Al-Mirghani, yang pada gilirannya tarekatnya disebut tarekat Mirghaniyah. Jadi ulama besar itu mencetak ulama-ulama besar kembali. Maka Syekh Ahmad bin Idris, beliau mencetak kader-kader terbaik. Ada Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, ada Syekh Al-Mirghani, kemudian juga masyaikh yang lain, yang semuanya dari sisi sanad ilmu dan silsilahnya tersambung kepada Syekh Ahmad bin Idris ini. Kami pernah ke Malaysia beberapa kali. Itu di Malaysia, pengamal tarekat Idrisiyah ini adalah mayoritas. Kalau di Indonesia adalah Qadiriyah Naqsabandiyah. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Malaysia, kemudian juga Singapura dan Brunei Darussalam, itu pengikut Thariqah Idrisiyah itu sebagai mayoritas. Nah, itu dibawa ke Malaysia oleh mursyid yang bersilsilah kepada Syekh Ahmad bin Idris. Nah, jadi melihat murid-murid yang menjadi ulama-ulama besar inilah menunjukkan kemampuan, kecemerlangan dan kekuatan dari Syekh Ahmad bin Idris ini. Mungkin tadi salah satunya adalah tentang sholat itu sendiri sih ya. Mungkin ada juga contoh yang lain saya baca itu tentang Nur Muhammad itu. Itu mungkin bisa dielaborasikan kembali nanti Syekh.
kalau saya bisa mengutip itu, guru yang hebat itu melahirkan murid-murid yang terbaik gitu. Dan salah satunya adalah Syekh Ahmad bin Idris itu sendiri. Baik, di sini ada pertanyaan dari media kita, silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Kota Tangerang. Saya dapat satu pertanyaan Syekh terkait dengan penamaan tarekat. Apakah penamaan tarekat itu berdasarkan nama mursyidnya atau dari inisiasi para jemaah pengikut karena kecintaannya kepada para mursyidnya? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membentuk Thariqah ini apakah mengikuti namanya atau bagaimana sih? Nama-nama Thariqah itu dalam kitab Asal Sabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in karya Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi. Beliau menguasai, mempelajari, memiliki sanad 40 Thariqah Mu'tabarah. Nah, pengembalian nama sebuah thariqah itu adalah dinisbatkan kepada muasisnya, pendirinya. Qadiriyah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, Idrisiyah kepada Syekh Ahmad bin Idris, An-Naqsabandi kepada Syekh An-Naqsabandi. Jadi nama itu dinisbatkan kepada muasis atau pendiri dari thariqah tersebut. Nah, kemudian ada juga nama-nama itu dinisbatkan kepada mursyid terdahulu. Walaupun mursyid hari ini tidak dinisbatkan kepada mursyid yang sekarang. Nah, itu maka nama thariqah itu sesuatu yang tidak substantif. Bukan sesuatu yang penting, yang segala-galanya. Maka yang terpenting adalah dalam thariqah itu adalah nilai, metodologi, dan ajaran yang dikembangkannya Oleh tokoh itu ya? oleh tokoh. Itu yang terpenting, bukan namanya. Bukan namanya. Ya. Maka kalau kita lihat misalnya Syekh Ahmad bin Idris di zaman itu dinamai thariqahnya Ahmadiyah. Nah, thariqahnya itu juga di zamannya Syekh Ahmad bin Idris disebut thariqah Nasiriyah atau disebut juga thariqah Saziliyah. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada mursyid-mursyid sebelumnya. Jadi sesuatu yang tidak substantif. Yang terpenting adalah ajarannya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, metodologi. Thariqah itu kan metodologi yang dikembangkannya. Itu yang terpenting, yang substantif dari thariqah itu. Kalau bicara metodologi yang penting dari Syekh Ahmad bin Idris bagaimana? Ya, itu kan kalau thariqah itu seperti mazhab dalam fikih. Oh, dalam fikih ya. Jadi at-turuq kal mazahib, thariqah itu seperti madhab-madhab dalam fikih. Dalam tasawuf itu ada madhabnya namanya thariqah. Nah, yang membedakan itu pertama pemahaman tentang tasawuf, yang kedua adalah kaifiyatu zikr. Metodologi zikirnya itu yang berbeda-beda. Nah, maka itulah yang membedakan satu thariqah dengan thariqah yang lain. Jadi setiap tokoh itu memiliki perbedaan ya, perbedaan di situ. Di sini siapa yang mau bertanya? Oh, banyak. Silakan yang pria dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asani Taqwim dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin bertanya, Syekh. Ketika kita tahu konsep neosofisme, yakni memperbaharui atau mendamaikan gitu di antara kalangan fuqaha, kemudian juga dengan para kaum sufi gitu ya, yang dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Idris ini, ketika di zaman sekarang tentunya akan muncul berbagai pandangan di masyarakat gitu. Bagaimana sih kiat ulama mujaddid atau pembaharu di zaman sekarang ini dalam menyatukan umat gitu, dalam menghadapi masyarakat yang cara berpikirnya, cara berpandangnya itu beragam gitu. Gitu Bung Tin Syekh. Terima kasih. Baik, ini saya tanyakan Pak Ibnu ini. Ada nggak semacam strategi yang dipakai oleh ulama dulu untuk menyatukan umat dari berbagai perbedaan pendapat gitu? Ya, tentu masing-masing zaman ada caranya, ada caranya. ya, ada caranya. Termasuk seperti zaman sekarang ini, kan yang mulai dimunculkan persoalan identitas. Oh, identitas. Sehingga ketika tadi diterangkan tentang kenapa sufi satu, sufi yang lain itu berbeda zikirnya, berbeda. Ini sebenarnya kan dulu nggak dipersoalkan soal identitas ya. Kalau sekarang kan menjadi tren itu ya, bahwa
identitas itu sepertinya diperlukan. Itu. Penyebabnya apa itu, Pak Ustaz? Ya ini antara lain kecenderungan manusia itu kan ingin nampak itu dari sisi dalam, eksistensinya harus diperlihatkan. Eksistensinya dari sisi luar orang juga ingin memperjelas siapa dia gitu kan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini lalu dijawab menjadi sebuah kegiatan yang membuat ciri-ciri tersendiri. Nah, di zaman yang sekarang berkembang keragaman itu memang ada kerinduan bersatu. Jadi manusia pada hakikatnya itu selalu punya problem tentang kesatuan umat, ya. Tetapi juga ada aktivitas yang menginginkan memisah gitu ya. Jadi ingin berbeda dengan yang lain. Nah, ini memang ikhtiar yang harus dilakukan ialah bagaimana menyatukan itu dalam kebersamaan. Jadi kalau dalam perbandingan agama kan ada metode yang disebut agree in disagreement. Itu bagaimana seorang pemikir, seorang tokoh bisa menjadikan figur untuk menyatukan yang sama. Nah, ini diperlukan kekuasaan kekuasaan politik maupun kekuasaan ilmu. Kalau ilmunya dia mencakup yang luas tadi, maka dia bisa tampil mayungi perbedaan-perbedaan. Kalau Syekh Ahmad Idris bagaimana, Syekh? Ada nggak dia memberikan beliau itu salah satu kekhasannya itu adalah ad-dakwah ilal ijtima'. Beliau berdakwah untuk menyatukan umat, dan memang ini adalah min akbari al-muskilat. Jadi problem terbesar bagi umat ini sebetulnya adalah at-tanazu, perpecahan. Nah, sehingga solusinya adalah bagaimana al-ijtima', persatuan ini, ukhuwah persaudaraan. Nah, Syekh Ahmad bin Idris dakwah kemana-mana ini adalah ad-dakwah ilal ijtima'. Bagaimana dalam dakwahnya itu mengumpulkan, menyatukan, mempersaudarakan umat yang beragam ini. Jadi perbedaan itu jangan dilihat sebagai permusuhan, tapi sebagai khazanah, sebagai ilmu yang begitu luas dan dalam. Ilmu agama itu nggak bisa dikuasai oleh seseorang. Bayangkan Nabi saja nggak memonopoli agama kita. Beliau bersabda, "Fa'alaikum bisunnati", nggak selesai. "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin". Peganglah sunnahku, masih koma, dan peganglah sunnah khalifah pengganti-penggantiku. Ini menunjukkan agama kita yang luas dan dalam ini nggak bisa dimonopoli seseorang. Sungguh pun Nabi kita yang luar biasa. Beliau pun memberikan peran, ada pengganti-penggantiku untuk berijtihad. Baik, kita sudah masuk segmen dialog tanya jawab ini. Tadi sudah ada yang bertanya tadi, Syekh. Ini siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang perempuan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yurana Kiasa. Izin bertanya, Syekh. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh tadi di awal, bahwa Syekh Ahmad bin Idris itu ialah ulama yang menggabungkan antara ilmu batin dan zahir ya. Nah, pertanyaannya, adakah mujaddid atau ulama seperti beliau di zaman sekarang atau tidak gitu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jawab, sudah ada. Silakan, Syekh. Ya, jadi memang itu sudah janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha ba'atha lihadhil ummah ala ro'si kulli mi'ati sana man yujaddidu amrodiniha. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini, umat akhir zaman ini, umat Nabi ini, orang yang memperbaharui agamanya, mujaddid. Setiap 100 tahun hitungannya, ya setiap satu abad seperti itu. Jadi agama itu terus diperbaharui, selalu orsinil dan kekinian. Jadi agama kita tidak akan mengalami jumud expired, tidak akan ketinggalan zaman. Kenapa? Karena ada yang menjelaskannya, Quran ada yang menafsirkannya secara kekinian, hadis ada yang menerjemahkannya secara kekinian. Nah,
Jadi kalau kita melihat sekarang alhamdulillah ya, para ulama kita ini kalau kita lihat di media sosial di timur, di barat ya, itu hadir. Ya, kita lihat ya di mana, di Eropa, di Amerika itu muncul ulama-ulama, bukan hanya di Timur Tengah. Ya, di Indonesia juga alhamdulillah. Boleh sebut namanya saya? Ya, boleh disebut namanya. Silakan dicapai saya. Ya, banyak sekali dah. Banyak ya? Ya, banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita melihat yang jelas gini, disebut ulama itu ketika menguasai ilmu tauhid, fikih dan tasawuf dan menguasai ilmu secara psikologis. Karena agama itu untuk manusia, linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Manusia punya tobakot. Di situ ada lapisan-lapisan, ada elemen-elemen, ada level-level dalam setiap tingkatan manusia. Nah, manusia itu di samping menguasai 3 rukun agamanya, tauhid, fikih, dan tasawufnya, juga menguasai, kalau kita sebut sekarang ilmu psikologi. Memahami manusia dengan segala taubakotnya, dengan segala levelnya. Sehingga ketika menyampaikan agama, itu tidak dipukul rata. Ya, tetapi sesuai, sehingga pas apa yang didapatkan. Ya, kalau kita bicara ada atau tidaknya pasti ada ya, Syekh. Itu karena sabda Nabi itu sendiri. Mungkin kalau harapannya ini, Syekh, pengikut Idrisyah ini menjadi salah satu tokoh pembaharuan nantinya, Syekh, nanti, Syekh. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada lagi yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Rasyidah. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Jadi pembahasan mengenai salah satu tokoh tasawuf yaitu Ahmad Ibni Idris ini sangat menarik. Juga kaitannya dengan konsep tasawufnya atau neosufisme, karena sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dan juga sempat disinggung tadi terkait perjuangan ulama, hubungan sosial dengan kajian tasawuf, dan juga sampai ke ranah politik. Nah, pertanyaannya, apakah sufi itu dalam menyebarkan atau mendakwahkan kepada umat gitu juga menjalankan siasat politik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Ibnu ini, bagaimana dalam aspek sejarah ini ada nggak sosok sufi yang berbicara tentang politik gitu? Secara umum, sufi itu tidak mengajarkan vulgar politik, tidak. Itu hanya akibat dari banyaknya kerumunan, banyaknya anggota, itu dimaknai diinterpretasikan oleh orang lain bahwa ini menjadi kekuatan politik gitu ya. Padahal tidak. Padahal para ulama ini mereka lurus. Dia ingin mengajarkan tentang bagaimana selamat di dunia dan selamat di akhirat gitu ya. Tapi pemikiran manusia itu kan tidak satu gitu ya pemikirannya, apalagi di zaman di mana ilmu sosial berkembang, ilmu natural sciences juga berkembang, maka pemikiran manusia paradigmanya juga berkembang. Setiap kerumunan orang lalu dimaknai menurut pandangannya. Kalau dimaknai oleh ekonom, oh ini sekumpulan orang ini sebagai kekuatan ekonomi gitu ya. Tapi kalau dari segi politik, wah ini kekuatan politik gitu ya. Jadi semua tergantung, tapi ulama-ulama itu bersih dari itu. Ya, karena mereka warathatul anbiya. Jadi dia hanya sebagai pewaris para nabi, dia ingin mengajarkan bahwa manusia di dunia harus selamat, di akhiratnya juga harus selamat ini. Maka yang dilakukan itu adalah aktivitas-aktivitas kebenaran, aktivitas-aktivitas yang menjunjung tinggi tentang kebenaran, tentang kemerdekaan. Karena dengan kalimah la ilaha illallah sebenarnya memerdekakan diri dari ikatan-ikatan selain Allah. Inilah gerakan yang kemudian diinterpretasikan macam-macam oleh orang lain itu.
Artinya bukan politik negatif ya. Bukan. Tapi kalau menjadikan politik sebagai instrumen untuk mensosialisasikan tasawuf itu boleh tidak? Ya, semua sekarang, zaman sekarang itu elemen apa saja iya, bisa iya. dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan, ya. Seperti sungai mau dialirkan melalui selokan Iya, iya. bisa, melalui pralon bisa, melalui tergantung siapa yang mau memanage, siapa yang mau menggagas tentang bagaimana air ini bisa sampai ke satu tempat dan sebagainya. Ya, Jadi, terbukti dari bahwa tokoh-tokoh sufi membentuk semacam institusionalisasikan tasawufnya. Iya. Itu kan bagian dari politik itu sendiri. Baik, itu bagi pemikir politik. pemikir politik begitu ya. Tergantung interpretasi Iya. masing-masing. Baik, sini banyak yang bertanya nih Syekh. Mungkin saya Ustadzmu penerjemah, silakan. Izin bertanya Syekh. Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa Syekh Mursyid terbagi menjadi dua bagian. Syekh Mursyid yang alim dan ummi. Bahkan Syekh Ahmad bin Idris sendiri seorang mursyid yang alim berguru kepada seorang Syekh Mursyid yang ummi, Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Dan tadi juga sudah kita dengar bahwa Syekh Mursyid yang ummi itu adalah Syekh Mursyid yang tidak menempuh secara formal belajarnya, tapi ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan miladunna ilman. Nah, pertanyaannya adalah apakah miladunna ilman ini hanya diberikan kepada sosok mursyid saja atau mungkin bisa untuk para adik-adik mahasiswa tanpa belajar tapi ilmunya dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang bisa nggak usah ke kampus lagi kan gitu. Mohon izin penjelasan. Ya, miladuni sama kayak konsep yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Idris dalam kitab tafsirnya Syekh, ilmu syuhud gitu. Ada ilmu yang tidak semua orang bisa didapati gitu. Bagaimana Syekh? Ini ada satu kitab nih, 2 jilid nih, namanya Jami'u Karomatil Aulia, kumpulan karomah-karomah para wali Allah, ditulis oleh penulis produktif Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau penulis yang sangat produktif, termasuk kitab-kitab tasawuf. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa para wali-wali Allah mendapatkan kemuliaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karomahnya itu kan ilmu ladun itu karomah, kemuliaan yang Allah berikan. Tapi kalau di pesantren biasanya di pesantren-pesantren tradisional laduni itu ngedul tapi uni gitu. Makanya belajarnya orang lagi ngaji dia ngantuk aja. Tapi pas ditanya dia paling bisa ngejawab. Iya. Ada nggak ya di sini dari tadi ngantuk aja gitu. Nah, ilmu laduni itu bagian dari karomah. Maka di sini sekian ratus para wali Allah ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, termasuk Syekh Ahmad bin Idris. Salah satu karomahnya dalam kitab ini, Syekh Ahmad bin Idris, idza su'ila 'anil Qur'an wa huwa yanzuru ila kapiyadih. Apabila beliau ditanya dalam halakoh tentang Quran, tentang tafsir, tentang ulumul Quran, beliau hanya melihat tangan kanan bagian dalam. Jawabannya ada di sini. Adik-adik sekarang juga bisa kan? Pegang HP, Nanti ujian ya. Google, keluar ayat hadis gitu. Wa idza su'ila 'anil hadits syarif, apabila beliau ditanya tentang hadis yang mulia, wa huwa yanzuru ila dhuhri yadih, beliau melihat tangan di sebelah luarnya, di punggung tangannya. Keluar di situ jawabannya. Nah, itu salah satu karomah Syekh Ahmad bin Idris mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang Allah kirim ke dalam kolbu tanpa proses belajar. Taunya itu bukan proses belajar, baca, menulis, observasi, tidak. Tapi diberi, ya, miladuna ilma, diberi ilmu dari sisi kami. Jadi Allah yang mengirim ilmunya kemudian menjadi tahu. Nah, tentu bukan hanya kepada wali Allah itu kan kadang kita nggak tahu. Bisa jadi di antara kita ada yang menjadi wali Allah. Tandanya hatinya selalu tersambung dengan Allah. Orang yang kolbunya sudah jatuh cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Dapat ilmu laduni itu. Ya, Allah kirim ilmu. Maka salah satunya adalah man amila, Nabi bersabda, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, diamalkan ilmu itu, Allah mewariskan kepadanya ilmu yang tanpa proses belajar.
Nah, jadi cara pingin dapat ilmu laduni itu amalkan ilmu yang dapat. Jangan numpuk-numpuk ilmu, ngamalinya kagak. Jadi amalkan ilmu yang ada, maka Allah berikan ilmu yang belum kita pelajari. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Takwalah kepada Allah, Allah ajarkan ilmu kepada kalian. Nah, itu yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi siapa saja yang bersih hatinya, yang selalu menghubungkan, mengkonektifkan kolbunya dengan Allah, maka Allah akan berikan ilmu. Cuma kelasnya saja yang berbeda-beda. Ada kelas solihin, kelas wali Allah, wali pun bermartabat-martabat, itu aja yang berbedanya. Tapi ilmu laduni itu Allah berikan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Maka jadilah kita persiapkan diri, layakkan diri jadi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Pak Dr. Ibnu silakan untuk tema hari ini kesimpulannya. Jadi kita sebagai anak yang terlahir di zaman milenial, kata orang, ya, kita mungkin punya segudang problematika karena memang sekarang apa yang nggak dimasalahkan. Tetapi sebagai manusia tentu ada yang ingin diperolehnya. Kalau pakai bahasa lama itu, sangkan paraning dumadi. Apa itu sangkan paraning dumadi? Yaitu sebuah pertanyaan tentang dari mana kamu berasal dan mau kemana kamu menuju. Nah, ini pertanyaan ini sangat relevan dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu tasawuf sebagai satu metodologi untuk bagaimana kita menemukan tujuan hidup itu sendiri, ya. Nah, bagaimana untuk bisa sampai tujuan itu? Ya, kita tentu harus memiliki apa? Memiliki syarat mengerti tentang apa yang tadi dikatakan ilmu zahir maupun ilmu batin. Karena kita manusia adalah memiliki ruhani dan memiliki jasmani. Nah, jasmani dan ruhani ini harus diselamatkan dua-duanya, ya, dalam satu tindakan, dalam satu amalan. Nah, oleh karena itu tasawuf menjadi sangat penting di zaman milenial ini untuk bagaimana mengantarkan kita ke tujuan dengan selamat. Sehingga doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu bukan ilusi, bukan imajinasi, tapi itu sebuah realitas yang akan kita peroleh. Silakan saya kesimpulannya saya. Ini kesimpulannya tadi dipinta nih sama Mas Danu. Ya, oleh-oleh katanya dari Syekh Ahmad bin Idris ya. Ya, zikirnya ini bau nggak nih? Bau nggak? Ya. Boleh. Nah, Syekh Ahmad bin Idris dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, dan ada satu kitab lagi namanya kitab Afdhalus Sholawat. Dalam kitab Afdhalus Sholawat ini bahwa Syekh Ahmad bin Idris itu dijumpakan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabinya sudah wafat. Wah, ini luar biasa. Nabinya sudah wafat tapi bisa bertemu dan memberikan talqin zikir. Nah, ini talqin zikirnya akan diberi, mau apa enggak nih? Boleh, ya. Mau sekali, oleh-oleh ini. Baik ya. Nah, pertama ikuti lafalnya ya. Setelah selesai ikuti sama-sama ya. Kemudian hadirkan hatinya, pejamkan kedua matanya, kemudian tumbuhkan makom ihsan dalam kolbu kita bahwa kita senantiasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin, fi kulli lamhatin, wa nafasin, adadama, wasi'ahu, ilmullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La
ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, namanya ini adalah kalimah tahlil al-mahsus. Ini semua diijazahkan kepada yang hadir di sini, juga pemirsa. Diterima? Diterima. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini pelajaran penting buat kita semua bahwa Syekh Ahmad bin Idris ini merupakan salah satu tokoh neosufisme yang hadir ketika memperjelaskan tentang kombinasi tentang fikih, syariat, dan ilmu tasawuf itu sendiri. Di Indonesia sendiri banyak sekali kalangan-kalangan Idrisiyah yang mempelajari dan mempraktekkan metodologi dari Syekh Ahmad bin Idris itu sendiri. Baik Syekh, terima kasih ya hari ini yang telah memberikan semacam wejangan ini dan oleh-oleh buat adik-adik ini tentang zikir dari Syekh Ahmad bin Idris juga. Dan terutama Pak Dr. Ibnu, Ustadz Deden, Ustadz Mumu, dan adik-adik dari UIN Bandung ini ya. Dan para pemirsa, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa para pemirsa tetap tonton terus Serambi Islami, kajian tasawuf setiap hari Kamis jam 4.30 hanya di TVRI. Sebelum itu mari kita berdoa bersama dan bermuhasabah dengan guru kita nanti, yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG nanti. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, adik-adik mahasiswa yang ada di studio, pejamkan kedua matanya. Kita sebelum mengangkatkan kedua tangan, kita muhasabah beberapa menit terlebih dahulu. Kita terlahir ke dunia, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Ketika itu la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Hari ini Allah telah banyak berikan ilmu kepada kita. Allah titipkan rizki kepada kita, fasilitas kepada kita. Itu semuanya adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok atau lusa itu semua akan diangkat kembali, diambil kembali oleh sang pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu terus bergulir tanpa henti, bukan bertambah umur kita, tapi semakin berkurang sisa umur kita. Fa'aina tazhabun, Allah mengkritik, kemana kalian akan pergi? Banyak manusia tidak tahu bagaimana dia pulang kepada Allah. Allah telah menurunkan jalan, para nabi dan para ulama telah hadir untuk membimbing umat ini, supaya kita tahu jalan pulang kepada Allah. Ketika umur kita 100 hari dalam kandungan ibu, Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita, yang membawa nilai fitrah yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci, membawa nilai tauhid. Hidup di dunia membuat kita jatuh kepada dosa dan maksiat. Kefitrahan itu tergerus, bahkan bisa hilang. Maka kita akan pulang kepada Allah. Persiapkan kembali ruh kita dalam keadaan fitrah yang sama, karena kita akan berjumpa dengan Allah. Tumbuhkan mahabbah cinta kepada Allah dalam kalbu kita. Nabi bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai akan perjumpaan nanti dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengan orang itu. Sebaliknya, man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci nanti perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun akan benci berjumpa dengan orang itu. Tumbuhkan dalam kalbu kita, bersihkan kalbu kita, fitrah kembali, dan kalbu kita harus tumbuh namanya mahabbah cinta kepada Allah. Allazina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman jatuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah akan bahagia, ridho, rela ketika Allah perintahkan kepada kita. Maka oleh sebab itu mari kita evaluasi apakah sudah tumbuh kecintaan kita kepada Allah, atau justru kalbu kita masih cinta kepada benda yang justru sering menyakitkan hati kita. Hari ini kita kejar-kejar, besok menyakitkan kita. Hari ini kita kejar, besok kita campakkan. Maka
sudah saatnya kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana zawikna ya zal jalali wal ikram. Ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dzatik fi tajalliyatika bi'azamatika wa kibriyaik. Kama dzawaqta dzalika nabiyyaka Sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zauqan ilahiyan ya ghaniyyu agnina bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami.